Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pertemuan kali ini, pembelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 11. Pada awal semester 2 kita akan membahas tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi. Tujuan pembelajaran: memahami perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Yang kedua, menganalisis sistem produksi pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Nah, ini adalah bab 5 yang akan kita pelajari. Selanjutnya yaitu pokok bahasan A, yaitu mengenal berbagai jenis ikan konsumsi. Yang pertama, ikan nila. Ikan nila memiliki tubuh yang berwarna putih, merah, biru, hitam, dan kehitaman atau keabuan dengan pita gelap atau belang-belang yang semakin kabur pada ikan dewasa. Ini adalah contoh ikan nila. Nah, bagi yang suka makan ikan nila, nah ini udah nggak asing lagi ya sama bentuk ikan nila. Ikan nila termasuk jenis ikan yang mudah disilangkan antar varietas, sehingga ikan nila memiliki banyak jenis. Yang kedua yaitu ikan lele. Nah, udah nggak asing lagi ya, ikan lele terkenal dengan pecel lelenya di tenda pinggir jalan. Ikan lele itu termasuk hewan nokturnal. Ikan lele merupakan ikan aktif bergerak dan mencari makan pada malam hari. Tubuh ikan lele dapat berwarna perak, abu-abu, dan hitam. Habitat ikan lele antara lain danau, rawa, dan sungai beraliran tenang. Ikan lele dapat hidup di perairan yang kering saat kemarau. Kemudian yang ketiga adalah ikan mujair. Ikan mujair memiliki bentuk tubuh pipih dan bentuk punggung sedikit tinggi. Tubuh berwarna kehitaman, keabuan, coklatan, dan kuning. Ikan mujair hidup secara berkelompok. Tempat hidup yang ideal untuk ikan mujair adalah di perairan tenang, seperti danau, air tawar, bendungan, dan sungai. Kalau dulu terkenal namanya empang ya, biasa di kampungan atau di tempat pemancingan. Kemudian yang keempat adalah ikan bawal. Ikan bawal memiliki bentuk tubuh menyamping, berbentuk opal, pipi, dan kepala bulat. Tubuh ikan bawal berwarna abu-abu tua. Ikan bawal air tawar hidup di air yang tidak terlalu jernih dan juga tidak terlalu keruh. Ikan bawal hidup secara bergerombol. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kelima. Masih yang ikan bawal. Ikan bawal termasuk hewan omnivora. Makanannya dapat berupa zooplankton, serangga air, siput air, dan detritus. Makan tambahan dapat bersumber dari sayuran, sisa makanan, dan limbah pasar. Beberapa jenis ikan bawal yang ada di Indonesia diantaranya adalah ikan bawal hitam, ikan bawal putih, ikan bawal bintang, dan ikan bawal air tawar. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ikan gurame. Ikan gurame memiliki bentuk tubuh opal, sedikit panjang, pipih, dan tertutup sisik yang berukuran besar, serta terlihat kasar dan kuat. Ikan gurame memiliki alat pernapasan tambahan, yaitu labirin. Labirin ini berfungsi menghirup oksigen langsung dari udara dan menyimpannya. Ikan gurame termasuk ikan omnivora saat masih berbentuk larva atau benih. Ikan gurame lebih menyukai plankton, terutama zooplankton. Perkembangbiakan ikan gurame yaitu dengan fertilisasi eksternal atau pembuahan terjadi di luar tubuh. Beberapa jenis ikan gurame yang ada di Indonesia diantaranya ada ikan gurame soang, ikan gurame Jepang, ikan gurame bastar, ikan gurame porselen, ikan gurame padang, ikan gurame batu, dan ikan gurame Paris. Sekilas info, ikan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Daging ikan memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang berperan dalam melindungi jantung, menurunkan
kolesterol dalam darah, memperbaiki fungsi dinding pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, mencegah terjadinya pengumpalan darah, dan sangat diperlukan untuk pembentukan otak, terutama pada masa perkembangan otak pada anak-anak. Kemudian yang keenam yaitu ikan patin. Ikan patin memiliki bentuk tubuh panjang berwarna putih perak dengan punggung berwarna kebiruan dan bagian mulutnya berbentuk kerucut melebar serta memiliki kumis pendek yang berfungsi sebagai peraba. Ikan patin dapat tumbuh dengan baik jika kualitas airnya bersih, tidak terlalu keruh, tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun dan minyak atau limbah pabrik. Ikan patin adalah ikan omnivora, tetapi cenderung karnivora. Ikan patin yang berada di alam terbuka memakan ikan-ikan kecil, cacing, detritus, serangga, biji-bijian, potongan daun, tumbuh-tumbuhan, rumputan, udang-udangan kecil, dan moluska. Beberapa jenis ikan patin yang ada di Indonesia yang familiar yaitu adalah ikan patin lawang, ikan patin rios charing, ikan patin wakal, ikan patin nasutus, ikan patin juaro, dan ikan patin muncung. Baik, sampai di sini materinya. Berikutnya adalah tugas. Jelaskan beberapa ikan konsumsi, apa saja kandungan yang terdapat pada ikan konsumsi. Ada berapakah jenis ikan patin yang ada di Indonesia ya? Sebutkan. Kemudian sebutkan pula jenis ikan laut yang dapat dikonsumsi berdasarkan yang kalian ketahui. Karena yang tadi kita bahas adalah ikan air tawar ya. Nah, untuk ikan air lautnya silahkan kalian cari. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Untuk tugas silahkan dikirimkan ke tugas kolom pada classroom. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.